YouTube cara memfilternya seperti ini. Hai, Assalamualaikum. Nah, teman-teman, untuk memfilter di YouTube kita buka aja di YouTube. Oke, buka. Di kanan pojok atas, oke, di akun kita, kemudian kita scroll ke bawah, ada yang namanya setelan. Setelan ini kita buka, klik. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya history dan privasi. Nah, ini history dan privasi. History dan privasi, jadi hapus history tontonan. Hapus history tontonan, hapus history tontonan. Klik. Kita hapus saja nggak apa-apa. Kemudian hapus history penelusuran. Hapus history penelusuran, kita hapus saja. Hapus penelusuran, dihapus. Oke. Jadi fungsinya apa? Fungsinya mungkin kalau teman-teman pernah menelusuri mungkin video-video atau konten-konten yang kurang pantas, mungkin sengaja atau tidak disengaja. Nah, fungsinya kita hapus itu agar bersih dari seperti itu, sehingga ketika kita, entah teman-teman kita atau adik-adik kita membuka YouTube itu tidak muncul. Itu kita hapus. Kemudian yang kedua ada umum, kita klik umum. Nah, umum, kita scroll ke bawah, ada yang namanya mode terbatas. Nah, ini mode ini membantu menyembunyikan video yang berpotensi mengandung konten dewasa. Ini kita klik. Kalau teman-teman belum ngeklik seperti ini, nah ini kita klik. Nah, tujuannya agar meminimalisir konten-konten seperti itu tidak ada dalam YouTube kita. Meminimalisir loh ya, meminimalisir. Kemudian oh ya, sama, kalau teman-teman bisa logout dari akun, logout aja nggak apa-apa. Kalau di sini mana ya, logout data, aktifkan ganti akun langganan, kok nggak ada ya. Biasanya kalau di tempat yang lain atau biasanya sih ada tombol logout gitu, ada logoutnya, kok nggak ada ya. Nah, intinya untuk memfilter hal-hal seperti itu tadi langkah-langkahnya. Kalau teman-teman bisa logout aja atau ganti akun yang lain bisa. Itu kalau dari YouTube. Nah, yang kedua yaitu di Google Play atau Play Store. Mungkin bagi orang tua atau teman-teman di sana yang memiliki anak atau adik yang sudah dipegangi HP tapi masih ya belum layak lah untuk dipegangi HP, tapi ternyata udah memiliki HP sendiri. Nah, ini cocok nih untuk yang di Play Store, kita filter agar tidak mendownload aplikasi-aplikasi atau game-game yang tidak sesuai dengan usianya. Caranya seperti ini. Langsung aja kita buka Play Store-nya. Oke, kita buka Play Store-nya, kemudian titik 3 pojok kiri atas ya, titik atau baris 3. Kemudian kita cari yang namanya setelan atau setting. Oke, kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, setelah kita scroll ke bawah, kontrol orang tua. Nah, yang ini kontrol orang tua itu kita aktifkan. Kalau punya teman-teman, kita klik dulu. Nah, kalau misalkan punya teman-teman itu belum diaktifkan kontrol orang tua ini kita aktifkan dulu. Kan biasanya gini ya, ini biasanya sudah saya aktifkan. Bentar. Oke, nah kalau punya teman-teman belum aktif, teman-teman aktifkan dulu. Oke, gini, terus masukkan kode PIN. Kalau punya saya udah saya daftarkan sebelumnya.
jadi tinggal masukin aja. Nah, kalau sudah, kita ke bawahnya setel batasan konten. Ini ada aplikasi dan game. Kita klik aplikasi dan game. Nah, kalau punya teman-teman biasanya kan nanti gini ya. Ini soalnya udah saya atur semua. Bentar. Nah, begini kan. Ini kita checklist. Yang 18 plus ini kita hilangin. Seret. Udah. Habis itu langsung kita simpan. Oke, perubahan sudah, kontrol orang tua sudah. Jadi seperti itu, memfilter nanti kalau misalkan ada game-game atau aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan umur anak. Jadi kalau dari Play Store seperti itu. Nah, kalau yang di browser caranya seperti ini. Nah, oke, langsung dari browser. Kita buka browser kita. Oke, kita lihat dari Google dulu. Google, kemudian ini ada titik 3 paling kiri kanan di bawah. Kita klik. Kemudian setelan, ya setelan. Habis setelan, kemudian ke umum, kita scroll ke bawah. Nah, di bawah itu ada kalimat save shorts, ya save shorts. Ini kita aktifkan. Bagi teman-teman belum aktif, kita aktifkan. Ini ya, ini kita aktifkan. Oke. Mungkin itu save shorts, terus kembali. Sepertinya sudah, ya sudah. Kemudian kita ketik google.com. Nah, barisan paling kita lihat di paling pojok kiri paling bawah ada tulisan setelan, privasi sama persyaratan. Ini setelan, kita klik. Setelan. Kemudian penelusuran lanjutan. Ini. Nah, oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, sama save shorts sama. Kalau misalkan punya teman-teman ada tampilkan hasil yang paling relevan ini teman-teman ganti yang bawah. Filter hasil yang berisi konten tidak pantas. Oke, habis itu udah, kita back kembali, keluar, terus kita keluar dulu ke home. Kemudian itu yang dari Google, dari Chrome juga sama. Di internetnya kita blok terlebih dahulu. Ya. Kita tuliskan di sini google.com. Oke. Paling bawah kiri, setelan, penelusuran lanjutan. Scroll paling bawah, filter hasil yang berisi konten tidak pantas di save shorts. Nah, oke, back. Kemudian titik 3 paling atas kita klik. Oke, kemudian setelan.
Nah, sama filter save search yang ini, kalau misalnya punya teman-teman ini, pilih yang di bawahnya. Di filter save search pilih yang bawahnya, sembunyikan hasil eksplisit. Oke, scroll ke bawah, kemudian simpan. Oke. Nah, oke teman-teman, kalau dari browser kita mau filternya, mau minimalisir, seperti itu kurang lebihnya. Tunggu dulu. Sebelumnya, kalau cuma memfilter itu kayaknya sih masih kurang afdol ya bagi teman-teman di sana. Saya punya satu tips, ini kayaknya worth it banget dan kayaknya sih wajib banget untuk dicoba dan dicoba untuk teman-teman. Karena misalkan ya mungkin teman-teman di sana lagi pengen, saya nggak mau kok setiap hari ngegame terus atau nggak bisa lepas dengan HP. Pasti harus ada HP di samping kamu, baik entah makan pegang HP, terus mau tidur pegang HP, atau dalam setiap kegiatan selalu HP itu dipakai, selalu HP itu dioperasikan, walaupun sebenarnya sih nggak begitu penting-penting amat. Di sini mungkin teman-teman pengennya, wah aku pengen fokus nih waktu pas belajar ya tetap bisa fokus, nggak saya sambi dengan main HP. Aku pengen pokoknya fokus selama beberapa waktu yang ditentukan, misalkan sejam atau 2 jam. Apalagi di posisi sekarang ya, mungkin teman-teman yang sedang mengikuti pengajian online nih, pengajian online dari jam 8 sampai jam 10, ada 2 jam. Nah, selama ada pengajian itu mungkin teman-teman pengennya fokus, tidak disambi dengan internetan, tidak disambi dengan mungkin nonton video lain, atau tidak disambi dengan chattingan atau dengan yang lain. Pokoknya fokus asrama selama 2 jam. Nah, aku bagi tips informasi yang sangat-sangat teman-teman butuhkan, worth it banget dan harus teman-teman coba, yaitu mencoba aplikasi yang namanya